Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, apakah suasana ruang belajar ini kondusif? Maksudnya penerangan aman ya? Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya mulai dengan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Andi, perwakilan dari KK Yayasan Mata Air Papua. Oke, di sini saya cantumkan nomor WA, Instagram, email dan ada sosial media. Ini bisa di subscribe sekalian. Baik, ini kenalan. Oke, sudah kenal? Sudah. Sebelumnya saya mau pakai dulu ya. Intervening. Miftah, siap. Ada komandan. Hadir ya. Yasin, hadir. Pak Maruf, Ada Bapak. Pak. Kayaknya hari ini pada hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian memperhatikan beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan safety induction. Nah, yang harus kita perhatikan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti adanya kebakaran, terus yang harus kita lakukan ada alat pemadam kebakaran yang sudah disiapkan. Terus begitu pula kalau terjadi gempa bumi atau semacamnya, kita sini ada jalur evakuasi. Titik-titiknya berada di bawah. Dan jangan lupa kabel-kabel yang jaringan kabel komputer yang ada di depan masing-masing meja harap diperhatikan, dirapikan. Terus untuk kesepakatan kita untuk rulesnya, saya harap jangan ada yang membawa makanan masuk ke dalam ruangan. Terus selanjutnya mohon HP-nya di silent, tapi jangan dimatikan ya. Terus bukannya dilarang berbicara, tapi nanti ada waktunya nanti kita interaksi. Oke, bisa dipahami? Bisa.
Apakah ada yang tahu apa maksud dari kedua gambar di atas layar? Ada yang tahu? Coba. Ya, kontak itu gambar ide seseorang. Oke, yang lainnya? Gambar orang berpikir. Ada lagi? Gambar orang mengutarakan persepsi. Gambar orang berimajinasi. Oke. Kalau yang bawah itu kayaknya dia Ilustrasi. Gambar orang yang punya otak. Percakapan. Oke, baik. Semuanya ada benarnya dan dari kedua gambar ini bahwasanya sebagaimana materi yang akan saya bawakan hari ini judulnya adalah langkah membedakan definisi dan prinsip dasar komunikasi visual secara teoritis. Nah, pelatihannya junior desain grafis, terus unit kompetennya menerapkan prinsip dasar komunikasi. Kode unitnya M741000202. Next. Untuk roadmap-nya, jadi alur dari pengambilan judul hari ini, materi hari ini dari program pelatihan junior desain grafis, kita turunkan ke unit kompetensinya, menerapkan prinsip dasar komunikasi, diturunkan lagi ke elemen kompetensinya, menerapkan prinsip dasar komunikasi visual. Selanjutnya di KUK-nya definisi dan prinsip dasar komunikasi visual dijelaskan secara teoritis. Selanjutnya inilah judul materi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu langkah membedakan definisi dan prinsip dasar komunikasi visual. Dapat dimengerti? Iya, Pak. Ngerti. Lanjut. Adapun tujuan untuk pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menjelaskan tahapan langkah dalam membedakan proses komunikasi visual secara teoritis dengan benar. Itu adalah tujuannya untuk kita pelatihan. Terus untuk manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu membedakan dan menerapkan prinsip dasar komunikasi visual sesuai tahapan di lingkungan kerja masing-masing. Oke, next. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Sebagaimana judul, bisa Pak Wandi membacakan judulnya? Oke. Saya harap semua pada fokus ya materi kita kali ini. Iya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi daripada DKV atau desain komunikasi visual. DKV merupakan istilah penggambaran untuk proses pengolahan media dalam berkomunikasi mengenai pengungkapan ide atau penyampaian informasi yang bisa terbaca atau terlihat. Nah, untuk prinsip dasarnya ada 11. Pertama, kesatuan, unity, keseimbangan, balance-nya, ritme, proporsi, ilustrasi, hierarki visual, dominasi, proporsi, teks, tipografi, dan warna. Next. Nah,
lanjut ke materi inti. Di sini ada 5 langkah membedakan definisi prinsip dasar komunikasi visual secara teoritis. Yang pertama adalah identifikasi data. Dari identifikasi data ini, di sini kita memulai dengan persiapan. Terus yang kedua, analisis data dengan pendekatan. Ketiga, sintetis, perencanaan media dan perencanaan kreatif. Yang keempat, evaluasi, final design dan konsep. Yang kelima, skema metode rancangan. Untuk lembar informasinya ada, saya kirim di link grup ya. Iya Bapak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi data. Dari identifikasi data, kita mulai persiapan dengan identifikasi dilakukan melalui tahapan untuk mendapatkan data melalui wawancara dan pengamatan. Terus yang kedua, analisis data dengan pendekatan. Analisis data dilakukan melalui data yang telah diidentifikasi. Jadi setelah diidentifikasi kita lanjut ke analisis data. Setelah kita menganalisis datanya, kita lanjut ke sintetis, yaitu perencanaan media. Dari perencanaan media ada 4 yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah tujuan media, jadi tujuannya apa, terus strateginya bagaimana, terus programnya seperti apa, dan budgetnya bagaimana, apakah sudah sesuai. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Terus perencanaan kreatif, yang tadi media ya, sekarang perencanaan kreatif juga sama, ada 4 sama dengan perencanaan media. Jadi ini bisa di next saja ya. Terus yang keempat, evaluasi. Setelah kita identifikasi, analisis, dan sintetis perencanaan medianya dengan perencanaan kreatifnya, kita evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, di sini nantinya menjadi suatu menghasilkan suatu final design atau konsep. Jadi di sini diterangkan bahwa merupakan kesimpulan dari data-data yang telah diidentifikasi, analisis, dan sintetis yang akan memberikan final desain dan final konsep dari desain itu sendiri. Dan yang terakhir adalah skema metode perancangan. Nah, seperti ini skemanya. Dari latar belakang, rumusan ide penciptaan, keasliannya, tujuan sampai pada evaluasi, seleksi, dan final desain. Bisa dipahami? Bisa Pak. Ada pertanyaan? Aman. Jelas Pak. Aman ya? Oke. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 5 langkah dalam membedakan definisi prinsip dasar komunikasi visual secara teoritis. Yang pertama adalah identifikasi data, yang kedua analisis data, yang ketiga sintesis, yang keempat evaluasi, dan yang kelima skema metode rancangan. Tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada Pak. Kalau begitu saya yang bertanya. Ya. Coba
coba sebutkan apa saja prinsip dalam prinsip dasar komunikasi visual. Ada yang bisa jawab? Yang sebelah sana. Masuk. Ada Unity Pak, satuan Pak. Oke, yang lainnya? Sebelah sana. Ada tipografi. Sudah Pak. Komputer. Ada bentuk yang unik. Siap. Tadi Pak yang ngantuk tuh Pak, yang tidur Pak. Ya, jadi jawabannya tentang semua. Jadi ada beberapa prinsip dasar dalam desain komunikasi visual. Ada kesatuan, keseimbangan, ritme, ilustrasi, teks, proporsi, warna dan lain-lain. Terus pertanyaan kedua, apa saja langkah membedakan definisi prinsip dasar komunikasi visual secara teoritis? Ada yang bisa bantu jawab? Pak, Ya, silakan. yang pertama itu ada namanya identifikasi data, kemudian analisis data, Ya. sintetis, evaluasi, dan yang terakhir ada skema metode rancangan. Ya, tepat sekali jawabannya. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Lanjut ya. Nah, untuk evaluasinya, saya sudah membagikan link di grup. Saya harap ini ada jawaban pertanyaan yang sebagaimana link yang saya bagikan di grup. Saya ada 3 soal pilihan ganda dan 2 esai. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sudah nih Pak. Sudah? Yang lainnya? Yang sebelah sana? Belum Pak. Belum Pak. Lemah. Saya lihat di sini sudah. Sudah. Oh, masih ada 1 orang yang belum dikasih. Saya belum Pak. Saya belum juga Pak. Oke. Ada ketemu Dan saya lihat jawabannya pada benar semua. Oke. Nah, next. Untuk tugas tambahan, tentukan langkah dalam membedakan definisi prinsip dasar komunikasi visual yang Anda ketahui. Oke, tugas dibuat dalam bentuk soft copy dan dikumpulkan via email. Batas pengumpulannya Rabu 30 November 2022 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Iya Pak. Oke, sekian materi yang saya bawakan hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, jangan lupa sampah-sampah yang ada di atas meja dikondisikan. Iya Pak. Dan, sekian pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.